Aku kira selama ini aku kuat. Aku kira aku bisa pegang kendali hidupku sendiri. Tapi ternyata aku cuma manusia yang gampang lelah. Aku berlari mengejar semua mimpiku sampai lupa
kelabu, selalu penuh dengan warna-warni yang indah, karena kau pelukis hidupku. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena kau penuntun langkahku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berani dalam rencana-Mu. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tak tentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau penuntun langkahku. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berani dalam bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berani dalam rencana-Mu. Atas anugerah-Mu Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berani dalam rencana-Mu. Ku berani dalam rencana-Mu. Ku berani dalam rencana-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali mencari wajah-Mu Tuhan. Selama sepekan kami boleh bekerja, dan pada hari ini kami boleh mencari wajah-Mu, karena kami haus akan firman-Mu Tuhan. Hati kami penuh nasihat Bapa, waktu tunggu setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan live streaming baik online maupun onsite Tuhan. Kau urapi mereka, kuasai mereka. Berikan taruhlah beberapa murid di setiap hati mereka, untuk kami selalu diam di bawah kaki-Mu. Dan terlebih Tuhan, Kau urapi hamba, duduk pengusaha dan Kau saudara kudus-Mu.
Sembunyikan kami di belakang kayu salib. Urapi lidah hamba-Mu, pakailah bibir lidah hamba-Mu sebagai mulut-Mu sendiri Tuhan, yang berbicara bukan hamba tetapi Engkau. Dan kami percaya ada kuasa dalam firman Tuhan. Mujizat terjadi ketika firman ini diberitakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit penyakit disembuhkan dan dipulihkan, yang hatinya hancur itu remuk Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga kami, penduduk embus kami dengan kuasa darah kudus-Mu. Tiap malaikat berpasukan-Mu menjaga kami, mengawali ibadah kami dari tiap sudut kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah. Dari gangguan segala penghulu udara, penguasa udara sekalipun yang akan mengganggu berjalannya ibadah kami, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami pelaku-pelaku firman, sehingga kami menjadi dampak bagi banyak orang dan buahnya bisa dirasakan oleh orang lain. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini sangat luar biasa, di awal bulan Juli tanggal 5. Dan termasuk bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang surprise-nya akan kurang lebih sekitar 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi. Dan nanti ada kejutan beberapa. Saya tidak ingin memberikan mengulas masalah di bulan Juni, tetapi di bulan Juli ini, memasuki bulan Juni penuh dengan gelap. Mungkin ada saudara-saudara dari para kita mengalami hal yang serupa. Banyak yang messenger ke saya, DM, Instagram, TikTok, Pak, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti Galilea, mengapa begini dan mengapa begitu? Saya ceritakan tentang kehidupan saya. Belum lama ini, 2 hari, 3 hari yang lalu, 2 harian, saya mengalami hal yang tidak enak dalam pekerjaan. Jadi caci maki, hinaan, bahkan kata-kata yang lebih kasar. Itu sudah terjadi 3 kali. Sekali saya bisa maklumi, kedua kali, sekali 2 kali saya introspeksi. Ternyata emang karakter dari yang punya adalah seperti itu. Jadi saya membuat keputusan untuk resign dari kerjaan. Dan dalam 10 hari saya harus mengosongkan rumah yang dimana saya tempati. Dan puji Tuhan, kebanyakan orang bingung. Secara manusiawi saya bingung. Saya harus dengan gaji yang pas-pasan, per hari hanya 50-60 ribu. Harus kemana? Ngumpulin gimana? Buat beli beras, beli galon, beli token listrik, beli susu anak, pampers, dan makan itu pun masih kurang. Bagaimana untuk bayar kos? Tetapi saya berserah pada Tuhan. Saya pernah mengatakan, Tuhan, mungkin secara manusia, Tuhan, kenapa Engkau tidak bela aku? Istri saya berkata, Pak, kenapa sudah 3 kali Tuhan itu diam?
Tuhan tidak membalas itu orang. Saya katakan, ketika dalam doa, Tuhan, walaupun Kau tidak membela aku tetap percaya padamu. Dan aku tidak akan menyembah ilah-ilah lain, termasuk mau. Jujur, hati iman kami diuji, dibentuk. Seperti kemarin dikatakan, kalau emas untuk mengerti murni atau tidaknya itu dilebur. Bapak Ibu, saya tidak mau kalah dalam pertandingan iman ini di usia saya yang memasuki 45 tahun. Saya tidak mau kalah. Saya bilang pada Tuhan, saya ingin memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Nabi Daud, seperti Daniel, dan seperti Yusuf. Pada perikop ini saya akan bawakan, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di postingan saya di Facebook, di TikTok, bahkan di Instagram. Dalam firman Tuhan dikatakan, jangan orang lain menganggap kamu rendah karena kamu kecil. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Beginilah firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar ular, Dia juga akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud, kita klasifikasi, siapa itu Daud? Bapak Ibu mungkin tahu, kita kenal dulu siapa Daud. Daud adalah seorang anak dari 4 bersaudara, dia paling bontot, termasuk saya. Saya 4 bersaudara, saya yang paling bontot. Selama ini Daud ini tidak dipandang oleh keluarganya. Dia hanya ditugaskan untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan yang sangat luar biasa ketika Daud menggembalakan domba-dombanya, ada seekor beruang atau serigala menyerang domba-dombanya. Dia lawan, dia hajar demi menyelamatkan domba-dombanya. Pada saat itu terjadi peperangan. Raja Saul mencari, mengutus prajurit-prajuritnya untuk mencari siapa yang bisa mengalahkan orang Filistin itu. Ketika itu Raja Saul datang ke orang tuanya Daud, adakah anakmu yang untuk bisa maju berperang? Apakah cuma segini toh anakmu? Ada satu, dia ada di ladang. Dipanggilan. Lalu Daud datang. Raja Saul melihat, kok kecil? Dia masih kecil. Tetapi dia maju dengan gagah. Aku siap untuk maju berperang. Dalam barisan peperangan,
Daud melihat Goliat, dia tidak ketawa. Musuh yang tingginya kurang lebih hampir 2-3 meter, berbadan besar, keturunan raksasa. Tapi ketika itu Daud akan maju, dia berkata seperti itu. Dia berkata apa? Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia berkata kepada si Daud, bicara sama Raja Saul. Dan kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ingat, kemarin saya sudah pernah bahas, saya sudah pernah khotbahkan tentang gimana kita harus memiliki iman yang sebesar apa Pak? Iman yang sebesar biji sesawi. Bapak Ibu tahu biji sawi kecil banget, lebih kecil dari kacang hijau. Tetapi ketika iman kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa mengusir gunung bermasalah, kita bisa memindai gunung atau menancapkan pohon ara di dalam laut. Dalam firman Tuhan. Ketika itu Daud maju, dia dikasih baju perang apa segala macam. Aduh, perisainya kebesaran, enggak. Perisainya bukan besi, perisainya itu dari anyaman bambu. Sekali pukul pecah itu. Pedangnya, aduh, keberatan. Semua Daud tahu. Baju sirahnya juga tahu. Dia maju tidak dengan tangan kosong. Andalannya adalah ketapel dan batu. Ketika itu Daud maju dan Goliat mengatakan, hahaha, mana yang kata pasukan kalian yang terkuat? Nggak ada yang satu. Dengan sombongnya Goliat melihat Daud, anak kecil ini engkau suruh maju Saul, ini kamu pulang aja ke rumah, cuci kaki, cuci tangan, bubuk mimi susu. Goliat mengatakan seperti itu. Tapi Daud berkata apa? Engkau datang dengan pedang, aku datang dalam nama Tuhan. Ketika itu Goliat sudah siap dan Daud menarik ketapel dan mengisi batunya di ketapel, lalu diputar-putarkannya dan langsung dilemparkan ke Goliat, tepat kena jidatnya, tumbang langsung. Lalu Daud mengambil pedang dari Goliat, ditebaskannya kepala Goliat dan diangkat di depan Raja Saul. Orang Filistin langsung mundur, bangsa Israel menyerah. Bapak Ibu tahu dari cerita ini, mungkin pernah dengar, tidak asing. Saya tidak membahas masalah Daud. Kita membahas ini adalah satu iman, dan juga jangan jadi orang, jangan terlalu sombong. Pernah dengar pepatah semut diinjak, lama-kelamaan dia akan marah juga, dia akan gigit. Itu semut. Sama seperti hidup saya.
Sekali dua kali saya diomelin, dibego-begoin, dikoplok-koplokin, ditolol-tololin, diutak-utak itu. Dengan kata-kata kasar, dengan dimarahin di depan orang banyak, saya masih sabar, saya masih menunggu. Kedua kali saya masih sabar, meskipun hati saya berdedek kalau orang Jawa. Dan yang ketiga, saya dong, kayak kamu goblok. Dari awal muka saya menunduk, saya dengar, saya paksakan dengar. Saya katakan, iya saya goblok, emang kenapa? Dia melotot, goblok kamu. Tangan saya sudah mengepal. Kalau saya tidak mengikat saya seorang hamba Tuhan, saya sudah hajar orang. Puji Tuhan. Puji Tuhannya apa? Bukan tidak jadi mukul, karena saya masih pikir panjang. Pertama itu berurusan dengan hukum, yaitu polisi. Kemarin teman saya ngaku, yang bernama Mas Edi, dia support saya. Ya udah saya, ya dipikir lagi, nggak bisa. Ya udah kalau itu ya keputusan itu benar. Dia udah nggak bisa ditolak. Saya ajak dia single, saya berani. Iya, aku percaya, aku yakin kamu menang. Tetapi sekali lagi dia orang kaya, dia orang yang beruang, kita kalah. Saya mikirnya juga ke situ. Nggak ada yang apa di sini. Dia hanya beraninya dengan kaumnya sendiri. Dengan kaum mayoritas dia nggak berani minta. Justru kaum mayoritas melakukan kesalahan, dia melampiaskan amarahnya ke saya. Saya introspeksi. Saya tidak pernah melakukan kesalahan merugikan perusahaan, tetapi saya diperlakukan seperti ini. Tidak manusiawi. Dia tahu saya seorang hamba Tuhan. Ngakunya dia seorang Katolik. Diberi gereja di satu gereja Katolik di Purwokerto. Ada dua, yang satu di barat timur. Dia bergerejanya di sini dan terkenal seperti donatur. Bullshit. Dia pernah mengatakan saya pembohong. Pembohongnya bagaimana? Justru dia yang bohong. Apa artinya? Dia seolah-olah menjadi donatur, sok menolong, tetapi tingkah lakunya brengsek, ditutup-tutupi. Lebih baik ditelanjangi apa adanya. Dunia akhir zaman ini sudah mulai terbalik. Tetapi Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya mengajak, bukannya kita harus lawan dengan visi kita, tetapi yang sesungguhnya adalah mereka tidak tahu. Boleh mereka menganggap kamu, kamu nggak mampu, seperti Daud, kamu nggak mampu nih. Goliat menyuruhnya pulang, udah kamu pulang aja, cuci kaki, cuci tangan, ini cucu bobo. Dan sebetulnya Tuhan sedang merancangkan rencana yang terindah buat hidup kita. Mereka tuh nggak tahu, mereka nggak ngerti. Kadang kita direndahkan, kadang ini kita bukan siapa-siapa. Kadang kita sudah berbuat baik. Seringkali saya mengatakan dari 100 ya kehidupan manusia yang dilakukan, 99% melakukan kesalahan, hanya 1% kebaikan.
Manusia hanya melihatnya 99 kejelekan, yaitu enak. Diungkit terus kayak wanita, seperti wanita, seperti cewek. Kalau suaminya ada kesalahan, bukan saya yang salah. Oh kamu ya, berapa megabyte itu, atau berapa tera, memorinya tersimpan terus, yang jelek tersimpan terus, tidak pernah dilihatnya 1% kebaikannya. Namun ini manusia, tapi kalau Tuhan, no, tidak sama sekali. Kenapa? Kenapa saya yakin? Tuhan melihat 1% kebaikan dari kita, 99 Dia tidak mengingat lagi. Banyak orang yang takut mati. Saya pernah mengatakan, saya pernah bertanya dengan teman-teman kerja, kira-kira jika hari ini kiamat, kamu siap mati? Belum. Kenapa? Karena aku belum membahagiakan keluarga, karena aku belum kaya, karena lu takut mati, lu takut kehilangan keluarga, anak, istri. Apa yang lu takuti, itu yang musibah. Lu takut mati, berarti lu menyembah berhala, yourself. Kalau orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah takut mati. Karena mati bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal dari kehidupan. Bapak Ibu, jadi caranya orang di dunia ini sekarang berlomba-lomba mencari uang, mendewakan uang, mamon, tergerus. Yang miskin, yang kaya tetap kaya. Dia tidak peduli apa yang di sekitar kita, yang penting gua kaya. Ada satu kejadian. Kemarin saya melihat postingan terkenal seorang saudagar kaya, big boss, dari satu permen ternama. Waktu saya kecil sudah ada. Namanya permen Davos. Saya tidak promosi. Keceplosan ya saya. Ketika itu saya lihat, kembangnya dari ujung, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali. Ujung jalan sampai rumah Tukai, banyak sekali. Turut berduka cita. Satu kembang itu yang paling murah 3,5 sekarang. Kok tahu Pak pernah jual? Enggak, saya pernah beli untuk pendeta GBI yang meninggal di Purwokerto dulu. Dan saya melihat itu postingan ada di krematorium itu. Saya hanya ketawa. Orang kaya, ingat hai orang-orang kaya, kalian mati, harta bendamu tidak akan dibawa. Harta benda akan diwariskan ke anak. Belum tentu anak bisa mewariskan seperti engkau menjadi kaya. Itu akan habis. Kesombonganmu akan menjadi bahan pertimbangan di depan meja pengadilan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus ketika mengadili, Dia mengatakan, apa kamu sudah kaya? Enggak. Apakah kamu sudah
punya istri banyak? Enggak. Apakah lu sukses? Enggak. Tetapi Tuhan berkata, apakah engkau di dunia sudah melakukan apa yang aku perintahkan? Yang menjadi kehendakku, apakah engkau sudah melakukan? Ketika orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan takut miskin. Di bumi hanya bersifat sementara. Di sini adalah titipan. Kita cuma di sini titipan, bukan untuk selamanya. Semua akan sirna. Menjelang materai ke-6 dan perjuangan buka. Bapak Ibu dan lihat di berita-berita di Eropa panas sudah mencapai 40 derajat. Banyak yang berebutan AC. Itu sudah sama persis apa yang terjadi di Alkitab. Mereka berebut, saling berantem. Kita patut bersyukur kita bisa hidup sampai hari ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karunia Tuhan. Sekarang gereja-gereja pada berlomba-lomba untuk membangun tingkat dewa seperti Menara Babel. Terkenal jemaatnya banyak. Jemaat dari gereja perintisan diambil, dimakan dengan iming-iming. Sejak awal saya dikatakan, kamu bisa gabung sama gereja yang ada cuannya. Tuh aku punya teman bergabung di Mawar Salon. Dia naik mobil. What? Pemikiran manusia hanya diukur kekayaan dengan mobil. Saya mau nanya, apakah zaman ketika Yesus, zamannya Yesus, apakah ada mobil? Zamannya Musa, apakah ada mobil? Di zamannya Nabi Nuh, apa ada mobil? Di zamannya Abraham dan Adam dan Hawa, apakah ada mobil? No. Semua jalan. Pernah dengar bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun, ketika keluar dari tanah Mesir, 40 lamanya, 40 tahun apa 40 hari apa 40 bulan berputar-putar di padang gurun. Kasurnya, sepatunya nggak rusak, bajunya nggak rusak. Orangnya itu untuk nenek nggak gendut, nggak kurus. Apakah Bapak Ibu pernah lihat makanan turun dari langit ke debu? Apakah ada pernah lihat orang ngomong sama gunung diketok keluar air? Kalau orang yang tidak punya iman, jauh dari Tuhan, dia tidak percaya. Dia berkata, aku percaya. Percaya tak ning cangkem. Ning ati ini, jero ati belum tentu. Orang bisa memaafkan, tetapi orang belum tentu bisa melupakan. Gak percaya? Aku bisa melupakan. Besokannya ketemu orang. Orang itu lagi. Tangannya ini di belakang ngetok. Awas. Kenapa saya memilih resign? Karena saya tidak mau menyimpan sampah, tidak mau menyimpan dendam. Saya mengampuni dan terus mengampuni. Karena firman Tuhan dikatakan apa dalam Roma?
pembalasan bukan hakmu, punya kita, tetapi berilah tempat kepada Allah untuk membalas, karena pembalasan adalah hakku, punya Tuhan. Saya dicaci, mati, dihina, saya dikublok-kublokin, saya ditolong-tolongin. Dia bukan saudara, bukan darah daging, bukan ibu saya. Baru segitu aja sudah sombong. Dia mengatakan saya terima. Dia mengatakan seperti itu, dia sama saja menghina Tuhan. Karena apa? Aku sebagai hamba adalah ciptaannya dari Tuhan. Karena serupa dengan gambaran Allah. Kita semua adalah gambaran Allah. Barang siapa yang sombong dalam firman, barang siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan hati, merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dia belum tahu berurusan dengan siapa, bukan sama saya, tetapi sama Bapakku di surga. Dia tidak sadar kebangkrutan, kehancuran sudah di depan mata. Bapak Ibu, percaya atau tidak, ketika kita disakiti, doa orang benar besar kuasanya. Betul? Kemarin Mas Didi, seorang Muslim, dia mengatakan, tenang Sek, doa orang terzolimi besar kuasanya. Amin. Aku mengatakan, mereka pun tidak membela saya. Saya tidak butuh pembelaan dari manusia, karena itu yang akan menjatuhkan saya. Saya berkata kepada Tuhan, pada saat itu saya dalam doa waktu hari pulang dari pengajaran, kurang lebih hari Rabu malam, saya doa, Tuhan, saya doa kepada kamu, jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Saat itu Roh Kudus mengatakan kepada saya, biasa kamu anakku, anak Tuhan, kamu gak boleh kalah. Kamu melihat Daniel, dia dimasukkan ke lubang singa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah ilah-ilah yang dibuat oleh raja. Dia dimasukkan perahunya. Terus siapa lagi? Daud, dia maju berperang melawan Goliat. Dia dalam menghadapi masalah besar. Goliat itu sebagai, ibarat katanya sebagai masalah, permasalahan. Banyak orang yang melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Harusnya kalau kita memiliki iman, kita melihat Tuhan kita lebih besar daripada masalah. Tuhan kita lebih besar, masalah lebih kecil. Karena Dia yang sanggup memberikan jalan keluar. Dia memegang kunci. Kalau kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, kita berhadapan masalah, pasti ada jalan keluar. Sama seperti anak sekolah ujian, pasti ada kunci jawaban. Betul? Ketika Yusuf dia difitnah telah melakukan
pemerkosaan terhadap Potifar, dimasukkan penjara. Apa yang terjadi? Roh Kudus mengatakan kepada kita, apakah mereka menyerah dengan keadaan? Enggak. Sadrak Mesak Abednego keluar dari perapian, dia masih utuh, bajunya masih utuh, dagingnya masih utuh, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan orang melihat, kok yang di dalam, tadi yang dimasukkan 3, kok yang di dalam ada 4. Ketika Nabi Daniel dimasukkan ke lubang singa, dia hanya berdoa. Singa itu tidak makan, hanya mengelilingi dan duduk ada yang duduk. Ketika itu para malaikat membungkam mulut singa, dan ketika keluar, raja itu keluarkan tangannya. Ketika keluar, seger-geger. Raja itu mengatakan, benar Allahmu. Dan ketika Daud menghadapi Goliat kena jidatnya, tumbang, Daud mematahkan dengan pedang Goliat dan mengangkat kepala Goliat. Dan Yusuf ketika dijebloskan penjara, dia keluar dari penjara, dia menjadi raja. Amin. Promosi itu hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan saya percaya, saya berkata kepada Tuhan, ketika saya mengalami hal itu, saya berdoa seperti Daniel, Tuhan, ampuni aku. Ampuni juga orang-orang yang sudah mencaci maki, menghina aku. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan Bapakku di surga. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan dikatakan apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jikalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kiri. Sakit Pak, emang sakit. Tetapi saya di flashback tadi malam. Orang-orang yang iri, orang-orang yang mengkhianati, dia selalu pergi bareng sama saya antar barang. Tapi saya memperlakukannya, saya baik. Tuhan singkapkan itu tadi malam. Siapa orang ini sama kamu? Saya ini loh. Ya selama ini saya beli es teh. Ya selama ini saya belikan minum. Yang selama ini saya berikan padaku. Menusuk dari belakang, luar biasa. Sejak awal dia mengatakan nggak bisa nganter, nggak berani masuk gang ini. Saya dibentak. Gimana sih kamu katanya bisa nyetir? Kalau saya pada saat itu nggak mau nganter, barang nggak akan sampai di Banjar. Karena gang sempit, saya belum berani membawa truk untuk masuk gang. Saya minta tolong kepada senior. Gimana sih caranya? Ternyata semua salah paham. Dan kemarin saya difitnah. Sebetulnya itu bensin itu minim. Untuk saya bukannya tidak mau ngantar barang, saya mau ngantar barang. Saya tidak pernah menolak dalam pekerjaan. Saya mau ngantar. Duh, udah pakai motorku aja. Duh, nggak apa-apa. Ini aku ngirim, nanti pulang aku ngambil uang aku ngisi. Apa salah? Apa salah? Bensin motor injeksi saya tahu. Saya bukan goblok. Saya pernah kerja di Honda. Injeksi itu tidak boleh sampai ke kesat bensin. Itu bensin masih ada. Harus terus diisi.
Ya sudahlah, lupakan. Ini menjadi jalan contoh pertimbangan, Bapak Ibu. Kita harus hidup diperbarui. Next, lanjut. Kita buka di Titus 2 ayat 15. Kita sama-sama buka di Titus 2 ayat 15. Benar ya? Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap kamu rendah. Bapak Ibu, orang boleh menganggap kita rendah, tetapi kalau kita bersama Tuhan, kita harus menjadi dampak bagi banyak orang. Kita nggak boleh lemah. Bukannya lupa firman Tuhan, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah, terus kita balas kejahatan dengan kejahatan. Bukan, tapi dengan kasih, dengan kebaikan, dengan ketulusan yang selama ini saya beri kepada orang yang sudah mengkhianati saya, menusuk belakang saya, seperti Yudas. Dan next, kita baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu dan dalam kesucian. Nah, di sini dipertajam lagi. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Lanjut ya, sampai di sini ya, ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya pengajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan kamu. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah jelas. Jangan ada orang menganggap kamu rendah karena kamu muda. Tuhan menekankan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu, dalam kekudusanmu. Dan bawahnya, kita sebagai orang-orang yang diurapi oleh penatua-penatua, termasuk saya diurapi oleh penatua. Saya untuk menjaga, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar hanya memanfaatkan. Banyak sekali gereja-gereja yang memanfaatkan jemaat-jemaat hanya dengan uang dan uang. Berilah maka engkau akan diberkati. Banyak menabur. Berilah persembahan, berilah kepuluhan buat rumah Tuhan. Apakah tercantum di sini?
dalam Elia kita, oke, dalam Elia kita berdalam agar tersedia lumbung di dalam rumahku. Maksudnya apa? Itu bukan untuk pendeta, tetapi persepuluhan itu untuk yang membutuhkan. Seperti apa? Panti asuhan, panti jompo, anak-anak jalanan, orang-orang jalanan. Seperti tadi lagu yang pertama, anak-anak yang saya didik. Ada beberapa lagu yang belum dinyanyikan, itu udah baru 2 lagu. Ada 3 lagu, semua 5. Dan di situ mewakili suara-suara dari kita. Kita menanyakan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kita belajar, kita sama-sama belajar. Di sini nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang mengatakan kita goblok, bodoh, tolol. Tetapi di sini kita sama-sama belajar. Karena belajar itu tidak akan pernah habis. Karena apa? Ketika kita sebagai manusia kita mati, kita ingat kita terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita mati, jiwa kita dan roh kita akan tetap ingat apa yang kita pelajari. Bukannya kita langsung, coba aku udah tua, aku udah berhenti. Saya pun masih belajar. Saya pun selama saya menjadi owner, selama saya pun pernah menjadi kepala cabang di satu bank, saya nggak pernah marahin karyawan dengan kata-kata kasar, goblok lu, tolol lu, otakmu dipakai di depan orang banyak. Enggak. Saya panggil karyawan itu, saya masuk ke ruangan saya. Saya katakan dari hati ke hati. Saya pernah ingat perkataan papa saya dan teman papa saya, Om Bentoro. Dia mengatakan apa? Jen, papa saya namanya Xiao Shengzhen, nama Cina-nya. Jen, kalau lu suatu saat punya karyawan, lu jangan marahin karyawan di depan orang banyak, karena hargai dia punya harga diri. Masuk ke ruangan, diajak ngomong. Lu mau gebrak-gebrakan di situ, gebrak-gebrakan, dia gebrak-gebrakan di bawah. Keluar, dan seperti biasa. Tidak ada yang tahu. Ini saya tahu. Seolah-olah mereka Superman, dia kuat, dia hebat. Enggak. Di mata Tuhan dia lemah. Di mata Tuhan dia pecundang. Maka dari itu, jujur, bila pada awal bulan ini jemaat-jemaat saya minta untuk di rumah untuk menyaksikan lewat hidup. Karena saya akan mengosongkan tempat ini dan saya akan pindah. Saya akan mencari. Karena saya tidak mau, prinsipnya tidak mau memiliki harta orang. Karena saya cukup difitnah. Saya dengan selintingan, saya mau menjual rumah ini, saya mau memindah tangankan rumah ini, dan saya disuruh tanda tangan di atas surat perjanjian. Gila kan? Amit-amit. Saya tidak pernah sama sekali untuk menguasai rumah ini, meskipun ini bekas rumah almarhum orang tua saya. Tetapi saya sudah merasakan, saya mengingat flashback sejenak, sudah. Ternyata rezeki saya bukan di tempat ini.
Mungkin Tuhan mengarahkan ke tempat lain. Tetapi pelayanan saya tetap jalan. Tuhan beserta saya. Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita belajar sejarah hidup kita. Ya seperti tadi Ibu Gembala nyanyikan. Kita nyanyikan ulang. Kita bukan hanya mendengarkan satu musikal yang enak didengar, yang menyenang bobokan, cuma enggak. Tetapi kata demi kata kita renungkan. Sepanjang hidupku kau lagi dengarkan. Kita renungkan. Sambil kita renungkan, kita angan. Kita mau menangis. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sama-sama.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, benar kata-katamu. Ketika kita mengenal Yesus, hidup kita tidak kelabu lagi. Hidup kita penuh warna. Ketika kita kenal Yesus, hidup kita terus dituntun melangkah maju dalam masa depan yang penuh harapan yang cerah. Kita yang yakin dengan iman Tuhan akan menyertai kita seperti anak kecil yang terus Tuhan pakai. Tuhan berkata apa? Barang siapa sama seperti anak kecil ini yang mengasihi aku, dia punya kerajaan surga. Bapak Ibu yang punya anak kecil, jangan kau halang-halangi untuk sekolah minggu, dan ajarkan mereka untuk terus mengasihi Tuhan dan terus untuk mencintai Tuhan, untuk mendekatkan diri. Karena sekarang hari-hari ini hari-hari jahat. Ajarkan anak-anak untuk berdoa. Doa pagi, mesbah doa, doa makan, dan doa tidur. Yang terutama adalah doa Bapa Kami. Tapi itu dilihat di usia 6 tahun atau 7 tahun. Bapak Ibu, ingat yang paling penting doa. Jangan selalu aku, dan aku. Tetapi kita tanya, mau apa Tuhan dalam hidupku? Agar kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita apa. Bapak Ibu, setelah kita renungkan, ya, diri sana dulu. Kita ambil sikap untuk menutup ibadah kita. Kita angkat kedua tangan kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh merenungkan semuanya tentang firman Tuhan. Kami tidak hanya sebagai pendengar firman, tetapi kami hanya harus melakukan firman Tuhan. Firman-Mu tidak hanya tumbuh di dalam hati kami. Kami harus menjadi dampak dan berbuah bagi banyak orang. Jadilah contoh dan teladan bagi mereka. Dari perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kesucianmu dan tindak lanjutmu, sampai Tuhan datang. Dan Tuhan mengatakan terus baca kitab suci. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Kau melihat tangan-tangan anakmu yang mulai terangkat, di mana mereka sedang terbaring jatuh sakit. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka dengan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, sehingga segala sakit penyakit apapun itu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan penglihatan pada saya. Ada seorang ibu di mana dia memiliki kanker payudara, dan dokter sudah mengangkat tangan. Angkat tangan. Dokter mengatakan dan memvonis hidup kamu hanya tinggal 2-3 bulan lagi. Dan ibu itu masih menyaksikan channel hidup kamu. Dan pada saat ini saya melepaskan pengampunan terlebih dahulu, sebab apa yang ibu ini lakukan semasa hidupnya, Tuhan ampuni. Dan pada saat ini terimalah
pengampunan dan kesembuhan daripada ilahi. Melalui video Yesus, dokter di atas segala dokter, tabib di atas tabib, kanker payudaramu pada saat ini terangkat, tercabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kau akan sembuh, kau akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kau melihat tangan anak-anak yang mulai terangkat, di mana mereka hilang pengharapan, putus asa, hilang arah. Tuhan berikan harapan yang baru, bukan janji-janji palsu, semangat terbaru. Tuhan, kau berkati setiap anak-anak. Kekasih Yesus, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anak Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui persekutuan kudus ini, bersama para malaikat yang kudus, bersama Bapaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masuk pintu rumahmu, diberkati ladang usaha pekerjaan, diberkati studimu, diberkati keluargamu, anak cucu menantu, diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Kita akan cuma kembali dengan hari-hari yang spesial, ini spesial. Kita nantikan. Jika ibadah ini sangat memberkati, bagikan. Jangan lupa subscribe, like, serta klik tanda lonceng untuk channel kami untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.